Usia berapa sih sebenarnya penuaan itu mulai muncul, Dok? Nah, saya yakin pasti semua pada kaget nih ya. Berdasarkan ilmu anti-aging, penuaan itu dibagi 3 tahap. Ya. Jadi ada hubungannya Ada hubungannya. Anti-aging, penuaan dini Dengan fungsi seksual. Berdasarkan anti-aging, sebetulnya penuaan ini dianggap seperti penyakit. Kali ini bareng lagi sama Dokter Haikal. Halo semua. Pada inget kan? Semuanya nungguin loh Dok, part 1, 2, 3 4, ada 4 part. Nah Dokter, ini sekarang minum dulu. Oke, siap. Silahkan air putih. Minum dulu ya guys. Jangan lupa ya minum yang banyak. Tapi pandemi kayak gini Dok ya harus jaga kesehatan Betul, terus. setuju Nah ya. ini kenapa pakai gelas? Karena belum ada sponsor itu. Jadi ini mancing ya. Biasa kan mancing-mancing. Kita butuh yang ini nih, butuh air mineral ya. Iya, jadi kalau ada mineral. minat sponsor silakan. Silakan. Terus nggak cuma mineral doang, vitamin mungkin. Oh iya. Atau apapun ya Dokter. Nah, pemirsa tuh kan jadinya, guys, ini sekarang kita mau ngebahas soal kalau kemarin kan gimana caranya membuat pasangan puas. Betul. Kalau sekarang masih berhubungan dengan membuat puas juga. Iya, tapi Puas membuat diri dan juga puas. pasangan. Nah, itu dia. Diri dan pasangan puas. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal anti-aging nih Dok. Iya. Nah, ini gimana sih ya Dok ya caranya? Atau kita ngebahas usia dulu kali ya? Usia berapa sih sebenarnya penuaan itu mulai muncul Dok? Nah, saya yakin pasti semua pada kaget nih ya. Hah? Oh belum ya? Apa berapa? Yang namanya aging process atau penuaan itu dimulai sejak kita berusia 25 tahun. Serius? Emang Serius. ada tanda apa aja muncul di usia 25 tahun itu? Nah, berdasarkan ilmu anti-aging, penuaan itu dibagi 3 tahap, ya, 3 fase. Fase pertama itu fase subklinik yang terjadi antara usia 25 hingga 35 tahun. Yang kedua, fase transisi yang berlangsung di antara usia 35 hingga 45 tahun. Yang ketiga, fase klinik yang terjadi di atas usia 45 tahun. Nah, pada tahap atau fase subklinik yang berlangsung antara usia 25 hingga 35 tahun, memang belum tampak begitu jelas tanda-tanda penuaan dari luar ya. Oke, tapi apa tuh tanda dari dalam? Nah, iya, di tubuh kita itu sudah terjadi yang namanya proses radikal bebas yang melawan atau menggerogoti tubuh kita ya. Kemudian juga hormon-hormon sudah mulai menurun. Dan juga biasanya di usia-usia ini kita kan masih merasa segar, masih merasa tangguh kan. Terus pulangnya malam, betul, begadang terus, nah, minum-minuman ya. Karena kita merasa masih kuat ya. Padahal di tubuh kita, di sel kita itu sudah terjadi aging process. Dan tanda gejala dari luar itu memang belum jelas. Tapi pada saat kita masuk usia 35 tahun ya, itu mulai tuh terlihat garis kerutan halus di wajah. Oh, jadi maksudnya kan tanda dari luar tadi kayak kerutan-kerutan dari 25 sampai 35 belum kelihatan tuh, tapi ternyata udah ada penuaan di dalam tubuh kita. Kemudian menjelang usia 35, kulit mulai kering. Oh iya. Ya. Oh, berarti yang sekarang masih berminyak bersyukur ya. Terus ya. Nah, kemudian masuk tahap transisi antara usia 35 hingga 45. Nah, pada rentang usia ini itu yang namanya hormon sudah banyak yang menurun ya. Oh ya, di fase tadi subklinik itu yang 25 sampai 35 sudah terjadi penurunan produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang menopang kulit kita sehingga kulit kita tampak kencang dan glowing. Mulus. Itu fungsi kolagen. Itu sudah menurun di usia 25 sampai 35 betul. tahun. Itu menurunnya bertahap atau bertahap? Penurunannya itu 1,5% setiap tahunnya. Jadi produksinya menurun, ya. Belum lagi kolagen yang sudah ada itu dihancurkan oleh radikal bebas.
Makin turun lagi dong. Iya. Nah, pada saat masuk tahap transisi antara 35 hingga 45, ini kolagen semakin menurun, ya kemudian kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen juga berkurang. Hormon-hormon kita mulai menurun, seperti hormon estrogen pada perempuan menurun, progesteron menurun, ya, atau paling tidak imbalance, nggak balance, nggak seimbang. Terus yang laki-laki hormon testosteron menurun, sehingga mulailah muncul tuh gejala-gejala seperti kulit mulai keriput, ya, mulai jelas, gitu. Betul, di sekitar mata, dahi. Contohnya gimana sih dok, misalnya nih, kayak ngeliat gitu, kayak diginiin udah ada kerutan. Nah, gitu iya, ya? jadi begitu kita berekspresi itu sangat jelas nampak kerutannya, dahi, sekitar mata, garis senyum, ya. Biasanya udah berkerut gitu, tapi kan ada juga yang bawaan ya dok ya? Ada, dan juga mulai tuh yang namanya kolesterol naik, ya, tekanan darah naik. Itu pengaruh ya? Pengaruh. Dan pada fase transisi ini, itu kalau misalnya kita cek ke lab, ya, tadi yang saya bilang, itu mulai tuh kolesterol naik, ya, tensinya naik. Dan juga yang namanya fungsi seksual, itu mulai ada gangguan tuh. Jadi ada hubungannya anti-aging, penuaan dini dengan fungsi dini, seksual. Dengan fungsi Betul. seksual. Kenapa? Karena fungsi seksual ini bisa menjadi indikator dari kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Artinya, di saat tubuh kita sedang tidak fit atau tubuh kita sedang mengalami aging proses, maka akan muncul gejala dari fungsi seksualnya. Itu apa aja? Misalnya, gairah seksual udah mulai menurun, naik turun nih, ya. Lagi, gitu. Kemudian juga bangkitan seksualnya sudah mulai mengalami penurunan. Misalnya bangkitan seksual kalau pada perempuan ditandai dengan lubrikasinya mulai berkurang, lubrikasi vagina mulai berkurang, dan basah, ya, kurang basah gitu. Udah pakai bisa, udah pinter sekarang. Kemudian yang laki-laki ereksi penisnya tidak sekeras dulu, itu. Nah, setelah itu masuk fase klinik di atas usia 45. Nah, disinilah itu mulai jelas tuh, mulai muncullah penyakit-penyakit diabetes, ya, kemudian penyakit hipertensi, penyakit-penyakit yang menyerang sendi kita, pegel-pegel, ya, kemudian artritis pada sendi. Osteoartritis itu ya, sendinya. Ya, kemudian juga sebetulnya pada fase transisi usia 35 hingga 45 itu sudah mulai laki-laki maupun perempuan itu susah banget untuk mengendalikan berat badannya. Mudah gemuk, ya. Yang perempuan dulu kalau andai kata makan cuma sekian kok nggak gemuk, ya. Nah, di fase transisi kok makan dikit aja udah gemuk nih. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Sama Jadi penuaan. massa lemak bertambah, massa otot berkurang. Nah, yang laki-laki itu biasanya massa lemaknya bertambah di perut. Oke. Gitu. Nah, itu jadi tadi fase-fasenya ya. Itu fasenya itu berdasarkan umur. Nah, Iya. terus apalagi nih kalau misalnya penuaan, tadi kan ini kita ngomongin berarti penyebab penuaan itu dari umur nih pertama. Nah, itu Itu fase penuaan dari umur. Nah, sedangkan penyebab penuaan, nah, dulu mungkin kita beda lagi ya? beda. Dulu kita mungkin berpikir bahwa penuaan itu mesti kita terima, ya. Kita mesti menerima penuaan dengan segala akibatnya, dengan segala hendayanya, ya. Tapi berdasarkan anti-aging, sebetulnya penuaan ini dianggap seperti penyakit. Oh, jadi penuaan ini kayak penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah. Betul banget, Intan. Kalau kita ngomong penyakit kan ada penyebabnya. Misalnya penyebabnya virus, bakteri. Kalau kita bisa lawan penyebabnya, maka sembuh penyakitnya, kan? Wah, iya. Nah, Terus gimana dok? Biar cantik terus. penuaan seperti ini. Jadi dalam ilmu anti-aging, penuaan itu dianggap penyakit. Kenapa? Karena penuaan ada sebabnya. Sebabnya apa? Ada dua, ya. Sebab internal dari dalam tubuh dan sebab eksternal dari luar tubuh. Nah, kalau penyebab internal dari dalam tubuh itu penyebabnya tadi hormon yang menurun, ya, radikal bebas, ya, kemudian proses glikosilasi itu dalam sel tubuh kita lah, ya. Ada sel tubuh yang berkurang. Gitu. Kemudian imunitas tubuh menurun, ya, dan genetik. Oh, keturunan? Bisa, jadi ada sebagian orang yang genetiknya memang menyebabkan dia lebih mudah mengalami penuaan. Yang kedua, penyebab dari luar, eksternal. Nah, ini adalah penyebab yang paling gampang kita modifikasi. Apa penyebabnya? Gaya hidup yang tidak sehat, pola makan sembarangan, ya, jarang makan buah, jarang makan sayur, makannya yang gorengan, yang berlemak tinggi, berkalori tinggi, yang manis-manis, ya. Kemudian tidur nggak cukup, begadang, Begadang, jangan begadang. merokok,
mengkonsumsi alkohol berlebihan, dan stres. Oh, jadi kalau tadi gaya hidup bisa dari makanan. Iya. Dok, gini, kalau misalnya soal makanan, oke, kita bisa atur ya. Merokok, kita juga bisa atur. Stop rokok. Iya, bisa. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa. Pokoknya stop, bisa merokok bisa di stop. Terus Iya. dari gitu tidur begadang bisa diatur juga. Iya. Terus tadi apa kalau masalah usia kan? Nah, kalau penurunan fungsi-fungsi dalam usia itu kan itu susah ya dihindarin yang itu dari Nah, dalam.